Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi al-karim, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhal ikhwati wal akhwat, kita akan memasuki ke pelajaran yang baru, yaitu bab sifat salat. Rasulullah SAW, apabila hendak mengerjakan salat, beliau menghadap Ka'bah, berdiri dekat sutrah, dan beliau pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya segala amal hanya bergantung pada niatnya, dan sungguhnya bagi setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Artinya Rasulullah SAW, ketika hendak sholat, ia menghadap kiblat, mendekatkan dirinya kepada sutrah, lalu ia meniatkan sholatnya dalam hati. Kemudian Rasulullah SAW memulai sholatnya dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangannya, itu mengucapkan atau mengerjakan takbiratul ihram. Kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan meletakkan pada dadanya, bukan kemudian mengarahkan pandangan matanya ke lantai atau ke tempat sujudnya. Kemudian memulai bacaannya dengan doa iftitah yang banyak macamnya. Kita ketahui ada tiga macam doa iftitah yang sharih. Dan nanti kita akan bahas mengenai doa tersebut. Kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan lirih, tidak mengeraskan bacaan basmalah. Lalu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, Rasulullah mengucapkan amin dengan suara lantang dan panjang. Setelah itu membaca surat yang lain. Kadang-kadang Rasulullah membaca surat yang panjang, dan kadang-kadang juga membaca surat yang pendek. Rasulullah SAW mengeraskan bacaannya pada waktu sholat subuh, 2 rakaat pertama pada sholat maghrib, dan 2 rakaat pertama pada sholat isya. Dan beliau membaca Al-Quran dengan suara yang lirih, tidak mengeraskan suaranya pada waktu melaksanakan sholat zuhur, asar, dan rakaat ketiga salat maghrib, serta 3 dan 4 salat isya. Beliau juga SAW mengeraskan bacaannya ketika melaksanakan salat Jumat. Beliau juga mengeraskan bacaannya ketika melaksanakan 2 salat Id. Begitu pula salat istisqa. Begitu pula salat gerhana. Rasulullah SAW mengeraskan bacaan beliau. Dan Nabi SAW menjadikan 2 rakaat terakhir lebih pendek daripada 2 rakaat pertama. Dan terkadang Rasulullah SAW pada rakaat terakhir atau 2 rakaat terakhir hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Kemudian apabila selesai membaca surat Al-Fatihah, Rasulullah SAW melakukan saktah, yaitu diam sejenak dan mengangkat kedua tangannya bertakbir, kemudian ruku. Ketika ruku, Rasulullah SAW meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya dengan merenggangkan jarinya dan meletakkan kedua tangannya pada lututnya seakan-akan beliau menggenggam kedua lututnya. Jadi lutut digenggam oleh kedua tangan. Rasulullah SAW merenggangkan kedua sikunya dari kedua lambungnya dan meluruskan tulang punggungnya dan meratakannya hingga andai kata dituangkan air di atasnya, niscaya air tersebut tidak akan jatuh dari punggungnya. Ini adalah posisi ruku yang sempurna yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sangatlah lurus, punggung tersebut lurus, sehingga ketika dia
air ditaruh di atas, seolah-olah ketika air ditaruh di atas punggung Rasulullah SAW, air tersebut tidak akan tumpah karena saking lurusnya punggung tersebut ketika ruku. Sambil membaca Subhana Rabbiyal Azim sebanyak 3 kali. Dan terkadang Rasulullah membaca bacaan atau zikir yang lainnya. Dan Rasulullah melarang kita untuk membaca Al-Quran pada saat ruku dan saat sujud. Ya, Rasulullah membolehkan kita membaca zikir yang lain pada saat ruku dan sujud. Akan tapi Rasulullah SAW ya melarang kita untuk membaca Al-Quran pada saat ruku dan sujud. Kemudian i'tidal, mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Beliau mengangkat kedua tangannya ketika berdiri i'tidal dan mengucapkan Rabbana walakal hamd. Semoga Allah atau ya Rabb kami segala puji hanya milik-Mu. Dan terkadang Rasulullah SAW membaca bacaan yang lebih sempurna dari ini, dari Rabbana walakal hamdu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi bagaimana bacaan i'tidal. Setelah itu Rasulullah bertakbir sambil turun untuk sujud dan meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ia meletakkan kedua tangan terlebih dahulu sebelum kedua lutut. Bukan lututnya terlebih dahulu. Rasulullah bertumpu pada kedua telapak tangannya yang terbuka dan merapatkan jari-jarinya serta diarahkan ke arah kiblat. Beliau menempatkan kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya dan kadang-kadang sejajar dengan kedua telinganya. Beliau menekankan hidung dan dahinya pada lantai dan Rasulullah bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati 'azumin 'alal jabhati wa asyara biyadihi 'ala anfihi wal yadaini war rukbatain wa atrafil qadamain." Rasulullah bersabda, aku diperintahkan sujud di atas 7 tulang, di atas dahi, dan beliau menunjuk dengan tangannya pada hidungnya, kedua tangannya, kedua lututnya, dan di ujung-ujung jari kakinya. Jadi di atas 7 tulang tersebutlah Rasulullah SAW bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, la salata liman la yusiba au yusibu anfahu minal ard ma yusibul jabin. Sama sekali tiada salat bagi orang yang salatnya tidak menempelkan hidungnya pada lantai sebagaimana ia menempelkan keningnya. Ya, ini merupakan anjuran, tekanan dari Rasulullah SAW ketika seorang sujud hendaknya ia menempelkan hidungnya pada tempat sujudnya. Lalu beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la sebanyak 3 kali. Terkadang beliau membaca doa dan zikir-zikir yang lebih panjang dari doa tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepalanya sambil bertakbir. Lalu duduk iftirash, yaitu duduk di atas kaki kiri dengan tumakninah. Sedangkan telapak kakinya yang kanan ditegakkan dan jari jemarinya dihadapkan ke arah kiblat. Jadi duduk seperti duduknya tasyahud awal. Dalam duduk di antara 2 sujud ini, Rasulullah SAW membaca Allahumma gfirli warhamni wajiburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, rahmatilah aku, cukupilah aku dan tinggikan derajatku. Tunjukilah aku, berilah aku kesehatan dan berilah aku rizki. Atau doa yang lain yang datang dari Rasulullah SAW. Setelah itu Rasul bertakbir dan sujud kedua seperti pertama. Jadi sujud seperti sujud yang pertama tadi. Selesai sujud kedua, Rasulullah mengangkat kepalanya untuk duduk dengan sempurna di atas kaki kirinya, sehingga masing-masing kembali ke tempatnya masing-masing, kemudian bangkit dan bertekan pada lantai untuk masuk kepada rakaat kedua. Artinya sebelum Rasulullah SAW berdiri untuk rakaat kedua, beliau duduk dengan sempurna terlebih dahulu, seperti duduknya ia saat duduk di antara dua sujud. Tidak diperkenankan atau tidak dianjurkan seorang langsung berdiri dari sujudnya. Ya, dianjurkan dia untuk duduk terlebih dahulu seperti duduk ia saat duduk di antara 2 sujud dengan sempurna, baru dia berdiri. Pada rakaat kedua ini Nabi SAW mengerjakan seperti yang dikerjakan
pada rakaat pertama. Namun biasanya Rasulullah SAW mengerjakan rakaat kedua lebih pendek dibandingkan rakaat pertama. Kemudian Rasulullah SAW setelah selesai dari rakaat kedua duduk untuk tasyahud. Ya, tasyahud. Manakala salat yang beliau kerjakan salat 2 rakaat, maka beliau duduk iftirash. Seperti duduk di antara 2 sujud, duduk di atas ya kaki sebelah kiri. Demikian pula cara duduk beliau pada tasyahud awal pada salat 3 rakaat dan 4 rakaat. Apabila duduk tasyahud, beliau meletakkan telapak tangan yang kanan di atas paha yang kanan dan telapak tangan yang kiri di atas paha yang kiri. Beliau menghamparkan tangannya yang kiri dan menggenggam tangan yang kanan lalu berisyarat dengan jari telunjuk. Mengarahkan pandangan matanya kepada telunjuk tersebut dan menggerak-gerakkan jari telunjuknya sambil berdoa. Ya, lalu doa yang kita kenal dengan doa iftitah, doa apa? Tasyahud. Lalu beliau bersabda, "La hiya asyaddu 'ala syaitani minal hadidi ya'ni as-sababah." Ketika Rasulullah menunjukkan jarinya, beliau mengatakan jari telunjuk benar-benar lebih keras bagi syaitan daripada besi. Jadi hikmah dari menggerak-gerakkan jari ketika sholat atau ketika tasyahud awal maupun tasyahud akhir ialah untuk melemahkan syaitan dalam mengganggu kita dalam sholat. Kemudian Rasulullah SAW pada setiap 2 rakaat mengucapkan tahiyat, yang nanti kita akan bahas dan kita akan praktekkan bagaimana doa tahiyat tersebut, baik di tasyahud awal maupun di tasyahud akhir. Salawat ini disyariatkan juga kepada umatnya. Setelah itu beliau membaca doa-doa yang bermacam-macam. Ya, beliau membaca doa ketika tasyahud awal maupun tasyahud akhir, membaca salawat, membaca tahiyat dan seterusnya. Kemudian usai memanjatkan doa, Rasulullah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi sambil menoleh ke sebelah kanan, begitu pula ke sebelah kirinya, dan terkadang pula ucapan salam pertama ditambah dengan wabarakatuh. Ya, boleh mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, atau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi saja. Keduanya boleh dilakukan. Inilah sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin kalian bisa ya gali lebih dalam lagi nanti di buku-buku tentang sifat salat Nabi. Banyak sekali karangan-karangan mengenai sifat salat Nabi, di antaranya yang dituliskan oleh Ustadzuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kalian bisa baca di sana. Banyak juga video-video tutorial bagaimana sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sesuai dengan sunnah dan petunjuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena untuk salat ini kita tidak bisa mencontoh orang lain selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ya, tentunya kita dalam salat dan seluruh ibadah tentu harus mencontoh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق